Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan mata kuliah jaringan komputer lanjut, dan di sini kami akan membahas tentang Routing Information Protocol atau disebut RIP. Siapa aja sih yang dari kelompok 3? Yang pertama ada saya Muhammad Ghazali, kemudian di sini ada Muhammad Agil Firmansyah, ada Faiz, Afrizal Kusuma, Amar Nabil Fauzan, ada Arya, dan yang terakhir ada Zorif Fasdiat. Oke, dan kita akan masuk ke pembahasannya. Pertama itu apa itu RIP? Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN ataupun WAN. Local Area Network ataupun Wide Area Network. Nah, oleh karena itu protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector routing dan mengandalkan hop count sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaiknya. Oke, di materi selanjutnya kami akan membahas tentang sejarah RIP dimulai dari tahun 1980-an. RIP diperkenalkan sebagai bagian dari penelitian di Xerox PARC. Awalnya berbasis pada algoritma Bellman-Ford untuk routing dalam jaringan. Selanjutnya pada tahun 1988, RIP versi pertama dirilis sebagai protokol routing standar. Protokol ini hanya mendukung kelas full addressing, tidak mendukung subnet mask yang bervariasi atau subnetting. Kemudian pada tahun 1993, RIP versi 2 diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan RIP versi pertama, mendukung subnetting, VLSM, dan autentikasi. RIP versi 2 mulai menggunakan multicast untuk pengiriman tabel routing ke netboard router, mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu. Kemudian pada tahun 1998, RIP Next Generation dikembangkan untuk mendukung IP versi 6, memungkinkan RIP digunakan pada jaringan modern yang memanfaatkan alamat IP versi 6. Kemudian hingga saat ini, meskipun tidak banyak digunakan di jaringan besar, RIP masih digunakan di beberapa jaringan kecil karena kesederhanaannya dan kemudahan konfigurasinya. Oke, selanjutnya ada cara kerja. Pertama, pengiriman tabel routing. Setiap router yang menggunakan RIP akan mengirimkan seluruh tabel routingnya ke semua router tetangga setiap 30 detik. Tabel ini berisi informasi tentang semua jaringan yang diketahui dan oleh router tersebut. Kedua, ada penerimaan dan pembaruan tabel routing. Router yang menerima tabel routing dari tetangganya akan memeriksa informasi tersebut. Jika router menemukan rute baru atau rute yang lebih efisien dengan jumlah hop lebih sedikit, maka router akan memperbarui tabel routingnya dengan informasi baru tersebut. Yang ketiga ada perhitungan jalur terbaik. RIP menggunakan hop count sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik. Jalur dengan jumlah hop paling sedikit dianggap sebagai jalur terbaik. Namun RIP yang memiliki batas maksimal 15 hop sehingga tidak cocok untuk jaringan yang sangat besar. Yang keempat ada broadcast berkala. Setiap 30 detik, router akan mengirimkan tabel routing yang diperbarui ke semua router tetangga. Yang kelima ada penanganan looping. RIP menggunakan beberapa mekanisme untuk mencegah looping dalam jaringan seperti split horizon, route poisoning, dan hold down timers. Selanjutnya ada versi RIP. Jadi versi RIP ini ada dua, yang ada versi 1 dan juga ada versi 2. Untuk versi 1 sendiri mengirimkan update sebagai multicast, dan untuk versi 2 itu mengirimkan update sebagai broadcast. Lalu untuk RIP versi 1 multicast pada 224.0.0.9. Lalu untuk RIP versi 2 broadcast pada 255.255.255.255. Lalu selanjutnya versi 1 mensupport authentication untuk RIP versi 2 update message. Lalu untuk yang versi 2 sendiri tidak mendukung authentication untuk update message. Lalu ada untuk versi 1 ini classless protocol update
dan mendukung kelas full. Lalu versi 2 sendiri tidak. Versi 2 sendiri itu kelas full routing protokol. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Routing Information Protocol. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu mudah dikonfigurasi karena juga mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya itu kelebihannya adalah cocok untuk jaringan kecil. Nah, maksud cocok untuk jaringan kecil ini adalah dia cocok untuk topologi yang tidak berubah seperti sebuah perusahaan kecil. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu skalabilitasnya yang terbatas karena hop max-nya itu cuma 15. Yang kedua ada konvergensinya yang lambat, dan yang ketiga yaitu rentan terhadap routing loop. Nah, selanjutnya untuk implementasi RIP, yang pertama itu digunakan untuk mengelola routing dalam jaringan kecil hingga menengah. Contohnya jaringan kampus atau perusahaan kecil. Yang kedua, menghubungkan jaringan dengan protokol yang sederhana karena tidak memerlukan pengaturan routing yang kompleks. Dan yang ketiga, menemukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data RIP bekerja dengan menghitung jumlah hop atau lompatan dari satu router ke tujuan. Baik, selanjutnya adalah perbedaan protokol pada RIP, OSPF, dan BGP. Untuk RIP, menggunakan algoritma distance vector dengan hop counts sebagai metrik routing, jumlah hop maksimum adalah 15. OSPF menggunakan algoritma link state dan menghitung route berdasarkan cost rendah, dibagi menjadi beberapa area hierarki. BGP menggunakan sistem antar autonomous system, dan bertukar informasi routing antar jaringan yang berbeda, biasanya antar ISP. Lalu yang selanjutnya, RIP ini digunakan pada jaringan kecil atau menengah seperti LAN dan WAN. Lalu SPF digunakan pada jaringan internal yang lebih besar, biasanya di dalam perusahaan dan organisasi. Kemudian BGP digunakan antar jaringan besar seperti ISP dan menghubungkan jaringan yang berbeda, autonomous system. Nah, untuk skalabilitas, RIP hanya mendukung hingga 15 hop. Untuk OSPF sangat skalabel, dapat membagi jaringan besar menjadi beberapa area untuk manajemen lebih baik. Dan BGP scalable pada jaringan global, biasanya digunakan untuk ISP, biasanya digunakan oleh ISP untuk pertukaran rute internet. Kemudian perbedaan konvergensi pada RIP, OSPF, dan BGP. Pada RIP, konvergensi lambat, bergantung pada timer. Setiap 30 detik dia. OSPF, konvergensinya cepat karena menggunakan algoritma link state dan melakukan update route langsung saat ada perubahan. Kemudian BGP, konvergensinya bervariasi, tergantung pada kebijakan routing yang digunakan, tetapi lebih lambat dibandingkan OSPF karena menangani jaringan yang sangat besar. Kemudian perbedaan metrik. Untuk RIP, metrik berdasarkan jumlah hop. Untuk OSPF, metrik berdasarkan cost atau bandwidth dan latensi. Untuk BGP, metrik berbasis kebijakan administrasi, misalnya preferensi kebijakan routing antar AS. Kemudian untuk perbedaan konfigurasinya. Untuk konfigurasi RIP itu sederhana dan mudah. Untuk OSPF lebih kompleks dan sulit diimplementasikan oleh pemula. Untuk BGP, konfigurasinya relatif sederhana, tetapi memerlukan pemahaman mendalam tentang kebijakan routing. Oke, selanjutnya kita masuk ke simulasinya di GNS3. Di sini terdapat topologi dengan seperti gambar berikut. Ada dua router mikrotik, yaitu mikrotik 1 dan mikrotik 2. Kemudian terdapat dua switch juga, yaitu switch 1 dan switch 2. Dan terdapat 4 buah PC. PC 1 dan PC 2 terhubung ke switch 1. Lalu PC 3 dan PC 4 terhubung ke switch 2. Ini langsung kita bisa run saja untuk melakukan konfigurasinya. Kita tunggu beberapa saat untuk device-nya menyala. Setelah itu kita masuk ke konsol. Yang pertama kita akan konfigurasi dulu untuk router mikrotik satunya. Di sini kita login terlebih dahulu dengan menggunakan admin. Masuk. Oke.
Setelah itu kita masukkan IP address-nya dengan perintah sebagai berikut. Add address 192.168.10.1 dengan subnet 24. Lalu masukkan interface-nya Ethernet 1. Kita pencet enter. Setelah itu masukin lagi IP address selanjutnya dengan perintah yang sama. Titik 1 dengan subnet 24 juga. Lalu interface-nya Ethernet 2. Kita tekan enter. Oke, setelah itu kita masuk ke router MikroTik 2. Kita konfigurasikan. Kita login terlebih dahulu. Oke. Ketika sudah berhasil login, kita masukkan lagi IP address-nya dengan perintah yang sama. .2 dengan subnetnya yang juga 24. Lalu interface-nya Ether 1. Kita klik enter. Lalu masukkan lagi IP address selanjutnya. Di interface Ether 2. Oke, setelah melakukan konfigurasi di router 1 dan router 2, kita masuk untuk konfigurasi PC 1. Kita ke bagian konsol. Oke. Lalu masukkan perintah IP address-nya. Lalu gateway-nya. Misalnya kita menggunakan gateway 10.1. Oke, jika sudah benar kita klik enter. Dia akan mengecek dan akan menampilkan jika berhasil. Lanjut ke PC kedua. Oke. Kita masukkan juga IP-nya dan gateway-nya. 168.10.1. Oke, jika sudah benar kita klik enter. Setelah itu lanjut kita mengkonfigurasikan PC 3. Dengan perintah yang sama, kita masukkan juga IP address dan gateway-nya. Oke, jika sudah benar kita tekan enter. Oke, lanjut konfigurasi di PC 4. Masukkan juga IP address dan gateway-nya. .168.30.1. Jika sudah benar, kita tekan enter lagi. Oke. Jika sudah melakukan konfigurasi sebelumnya, kita masuk lagi ke router MikroTik 1 untuk konfigurasi Routing Information Protocol atau RIP-nya. Kita masukkan perintah routing RIP interface add interface all. Kemudian masukkan lagi perintah routing RIP network add network
Lalu kita tekan enter. Kita masukkan lagi. Oke, setelah melakukan konfigurasi RIP di router Mikrotik 1, kita lanjut konfigurasikan RIP di router Mikrotik 2. Masukkan perintah yang sama, routing RIP interface add interface all. Setelah itu, masukkan lagi IP address-nya, routing RIP network add network. (92.0/8). Lalu kita tekan enter. Kita masukkan lagi. Nah, ketika sudah melakukan konfigurasi seperti berikut, kita lanjut untuk mengetes koneksinya dengan melakukan perintah ping. Di sini saya akan mengeping dari PC 1 ke PC 3 dan PC 4 untuk mengecek apakah routing information protokolnya berhasil dikonfigurasi. Kita ping dari PC 1 ke PC 3, di mana IP address-nya PC 3 adalah 30.2. Berhasil melakukan ping. Selanjutnya kita tes untuk mengeping ke PC 4. Yang dimana IP PC 4 adalah 30.3. Berhasil juga untuk melakukan tes ping ke PC 4. Lanjut kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3 dan PC 4. Berhasil juga dari PC 2 ke PC 3. Selanjutnya kita lakukan ping lagi ke PC 4. Oke, berhasil juga ya. Selanjutnya sebaliknya nih, dari PC 3 ke PC 1 dan PC 2. Dimana ping IP PC 1 adalah 10.2 dan PC 2 10.3. (10.2). Oke, berhasil juga ya. Selanjutnya kita ping. PC 2 dari PC 3. Oke, bisa dilihat berhasil juga ya. Dan yang terakhir, kita lakukan ping dari PC 4 ke PC 1 dan PC 2. Oke, berhasil. Selanjutnya dari PC 4 ke PC 2. Oke, berhasil juga ya. Jadi terbukti bahwa konfigurasi RIP yang kita lakukan itu berhasil. Mungkin itu saja untuk simulasinya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke kesimpulan.
RIP (Routing Information Protocol) adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN ataupun WAN. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector routing yang mengandalkan hop count sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaiknya. RIP memiliki beberapa versi, yaitu RIP versi 1 dan RIP versi 2. Kelebihan RIP adalah mudah dikonfigurasi dan cocok untuk jaringan yang kecil saja, sedangkan kekurangan RIP adalah skalabilitas yang terbatas, maksimal 15 hop aja. Konvergensinya yang lambat dan rentan terhadap routing loop. Oke, mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.